Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing, Profesor Dr. Ida Farida MPD dan Ibu Hartin Rizky Sujono MPD. Perkenalkan, saya Kamila Septiani dengan NIM 12321200004 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Berbantuan Media Mentimeter untuk Mengembangkan Keterampilan Menulis Teks Argumentasi Siswa Kelas 11 Man 6 Ciamis tahun pelajaran 2026. Keterampilan menulis teks argumentasi merupakan kompetensi esensial dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan dalam menulis teks argumentasi masih rendah, terutama dalam hal struktur, pengembangan ide, dan juga penyajian bukti. Pembelajaran masih didominasi metode konvensional yang kurang melibatkan siswa secara aktif. Di sisi lain, pemanfaatan media digital interaktif dalam pembelajaran menulis masih minim. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengintegrasikan model pembelajaran berbasis masalah dengan platform interaktif Mentimeter guna meningkatkan keterampilan menulis teks argumentasi siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana proses penerapan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan media Mentimeter dalam pembelajaran menulis teks argumentasi siswa kelas 11 Man 6 Ciamis. Yang kedua, bagaimana keterampilan siswa dalam menulis teks argumentasi setelah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan Mentimeter di kelas 11 Man 6 Ciamis. Dan yang terakhir, bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan model pembelajaran masalah berbantuan media Mentimeter dalam pembelajaran menulis teks argumentasi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan proses penerapan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan media Mentimeter dalam pembelajaran menulis teks argumentasi siswa kelas 11 Man 6 Ciamis. Yang kedua, untuk menganalisis keterampilan siswa dalam menulis teks argumentasi setelah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan media Mentimeter di kelas 11 Man 6 Ciamis. Dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis tanggapan siswa terhadap penggunaan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan media Mentimeter dalam pembelajaran menulis teks argumentasi. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis tentang integrasi problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan media digital interaktif dalam pembelajaran menulis teks argumentasi. Kemudian, mengembangkan kerangka konseptual pembelajaran berbasis masalah yang berkolaborasi dengan platform edukasi digital Mentimeter dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Manfaat praktisnya yaitu bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai contoh model pembelajaran berbasis masalah yang terintegrasi dengan Mentimeter untuk mengembangkan teks argumentasi siswa secara partisipatif dan interaktif. Adapun bagi siswa, penelitian ini dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan teks argumentasi melalui pendekatan pembelajaran yang konseptual, kolaboratif, dan memanfaatkan teknologi yang relevan dengan kehidupan digital mereka sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi argumentatif. Bagi sekolah, penelitian ini menjadi landasan pengembangan praktik pembelajaran inovatif berbasis teknologi digital yang terjangkau dan sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka, serta memperkuat profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis masalah nyata. Definisi operasionalnya yaitu variabel X, yaitu penerapan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan media Mentimeter, merupakan intervensi pembelajaran yang mengintegrasikan kerangka pedagogis pembelajaran berbasis masalah 5 tahap sintaks dengan penggunaan platform digital Mentimeter yaitu fitur word cloud sebagai alat bantu visualisasi dan partisipasi. Variabel Y-nya, yaitu keterampilan menulis teks argumentasi siswa, merupakan kemampuan siswa dalam menghasilkan tulisan argumentatif yang terstruktur, logis, dan didukung oleh bukti yang relevan. Hubungan variabel ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel X, yaitu pembelajaran berbasis masalah berbantuan Mentimeter, terhadap peningkatan atau perkembangan variabel Y, yaitu keterampilan menulis teks argumentasi pada siswa kelas 11 Man 6 Ciamis. Kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu berangkat dari masalah utama, di mana rendahnya keterampilan menulis teks argumentasi siswa kelas 11 Man 6 Ciamis dengan faktor penyebab utamanya, yaitu metode pembelajaran konvensional atau teacher center, kemudian minimnya keterlibatan dan juga interaksi siswa, serta kurangnya pemanfaatan media digital interaktif.
Sehingga solusi yang diusulkan yaitu model pembelajaran berbasis masalah berbantuan media Mentimeter, di mana dalam model pembelajaran berbasis masalah itu menggunakan landasan teori Arens pada tahun 2013 dan Vygotsky pada tahun 1978. Kemudian, media digital Mentimeter fitur word cloud menggunakan landasan teori pembelajaran multimedia dari Mayer dan juga Ruth pada tahun 2008. Dan dalam keterampilan menulis teks argumentasi menggunakan landasan teori Anderson dan juga Krathwohl pada tahun 2001 dan juga teori Toulmin pada tahun 1958. Dari teori Toulmin diambil 5 komponen dalam teks argumentasi, yaitu claim, data atau bukti, alasan logis, dukungan, pembatas, dan juga pengecualian. Dan dalam pembelajaran berbasis masalah itu ada 5 sintaks. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan mandiri, mengembangkan dan menyajikan hasil kerja, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Maka dari itu, dari seluruh rangkaian hal tersebut, diharapkan keterampilan menulis teks argumentasi siswa kelas 11 Manam Ciamis tahun pelajaran 2026 dapat berkembang secara optimal. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu yang dilakukan oleh Feranti dan Permatasari pada tahun 2024, dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning terhadap Kemampuan Menulis Teks Argumentasi Kelas 11 SMA. Penelitian tersebut sangat relevan karena meneliti pengaruh pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan menulis teks argumentasi pada jenjang yang sama yaitu SMA. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu media pembelajaran tidak menggunakan media digital interaktif seperti Mentimeter dan proses pembelajaran masih konvensional tanpa integrasi teknologi partisipatif. Kemudian, penelitian yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Sari dan kawan-kawan pada tahun 2024. Dengan judul Pengaruh Implementasi Model Pembelajaran Problem-Based Learning berbantuan media Mentimeter terhadap hasil belajar PPKN kelas 8 di SMPN 11 Mataram. Penelitian tersebut sangat berkaitan dan relevan karena meneliti integrasi Problem-Based Learning dan Mentimeter dalam membuktikan efektivitasnya. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam mata pelajaran dan fokusnya yaitu pada pelajaran PPKN, bukan bahasa Indonesia, dan mengukur hasil belajar kognitif umum, bukan keterampilan menulis atau produksi teks secara khusus. Kemudian dilakukannya juga di jenjang SMP, bukan SMA ataupun MA. Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah spesifik dengan mengusung integrasi 3 unsur kunci yang belum diteliti sebelumnya secara bersamaan. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah problem-based learning sebagai kerangka pedagogis, kemudian media digital interaktif Mentimeter, khususnya word cloud sebagai alat bantu visual dan partisipasi, serta konteks dan kompetensi spesifik, penerapannya untuk mengembangkan keterampilan menulis teks argumentasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat madrasah aliyah atau MAN. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada spesifikasi tujuan, yaitu menulis teks argumentasi, kemudian konteksnya di MAN, dan desain integrasi problem-based learning Mentimeter yang operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu teori konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky pada tahun 1978. Dengan asumsi teori yaitu pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi sosial dan pengalaman nyata dalam konteks budaya. Sehingga aplikasi dalam penelitian ini, model pembelajaran berbasis masalah yang diterapkan menciptakan situasi belajar yang kolaboratif, di mana siswa bersama-sama menyelidiki masalah kontekstual, dan proses diskusi kelompok, penyusunan argumen, dan presentasi merupakan wujud interaksi sosial yang membangun pemahaman mereka tentang struktur dan kualitas teks argumentasi. Kemudian menggunakan sintaks pembelajaran berbasis masalah dari Arens pada tahun 2013. Konsep utamanya itu menyediakan kerangka operasional 5 tahap problem-based learning. Yang pertama yaitu orientasi masalah, yang kedua organisasi belajar, ketiga penyelidikan mandiri, keempat pengembangan dan penyajian hasil, dan yang kelima analisis, evaluasi, dan juga proses. Aplikasi dalam penelitian ini yaitu sintaks Arens menjadi panduan langkah demi langkah dalam mendesain RPP dan pelaksanaan intervensi pembelajaran di kelas. Kemudian menggunakan revisi taksonomi Bloom yang dikembangkan oleh Anderson dan juga Krathwohl pada tahun 2001, dengan konsep utama yaitu klasifikasi tujuan pembelajaran yang menekankan dimensi proses kognitif, seperti menganalisis, mengevaluasi, mencipta, dan dimensi pengetahuan. Aplikasi dalam penelitian ini yaitu digunakan untuk merancang tujuan pembelajaran dan instrumen penelitian yang mengukur kemampuan kognitif tingkat tinggi dalam menulis teks argumentasi seperti menganalisis bukti dan mengevaluasi argumen. Selanjutnya, teori pembelajaran multimedia yang dikembangkan oleh Mayer dan juga Ruth pada tahun 2008.
dengan asumsi teori pembelajaran lebih efektif ketika kata dan gambar dipadukan, yaitu prinsip multimedia, dan peserta didik terlibat dalam pemrosesan aktif terhadap materi. Aplikasi dalam penelitian ini yaitu media Mentimeter, terutama fitur word call, berfungsi sebagai alat multimedia yang memvisualisasikan ide-ide verbal atau kata kunci siswa menjadi representasi grafis, yang membantu proses informasi, memetakan pemikiran kolektif, dan berperan sebagai pemandu dalam proses penulisan teks argumentasi. Selanjutnya, menggunakan model argumentasi Toulmin pada tahun 1958 dengan asumsi model argumen yang baik terdiri dari 6 komponen, yaitu klaim, data, jaminan, dukungan, pembatas, dan sanggahan. Sehingga aplikasi dalam penelitian ini yaitu model ini menjadi kerangka analisis sekaligus panduan penyusunan teks, rubrik penilaian, dan bimbingan penyelidikan dirancang untuk membantu siswa mengembangkan tulisannya dengan memperhatikan ke-6 komponen tersebut sehingga menghasilkan argumentasi yang lebih terstruktur, logis, dan kritis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan desain pre-eksperimen one-shot case study. Sumber data yaitu lapangan data primer dikumpulkan langsung dari subjek penelitian, dan populasi yaitu seluruh siswa kelas 11 Manam Ciamis tahun pelajaran 2026 dengan sampel yaitu satu kelas, diperkirakan 30-35 siswa dipilih dengan teknik purposive sampling. Dengan kriteria yaitu kemampuan menulis argumentasi perlu ditingkatkan dari rekomendasi guru, kemudian akses teknologi memadai, dan memiliki dasar kemampuan menulis. Untuk instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rubrik penilaian teks argumentasi berdasarkan model Toulmin untuk mengukur keterampilan menulis. Kemudian kuesioner atau angket skala Likert 1-5 untuk mengukur tanggapan siswa, dan instrumen pendukungnya itu lembar observasi dan dokumentasi atau foto tulisan siswa. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, tes atau penugasan menulis, menyebar angket, dan wawancara singkat. Dan untuk analisis datanya yaitu analisis data kuantitatif, di mana data dari rubrik penilaian dan angket dianalisis menggunakan statistik deskriptif, dan aplikasi yang digunakannya yaitu Microsoft Excel dan SPSS. Analisisnya meliputi menghitung rata-rata min, presentasi, dan frekuensi untuk mendeskripsikan tingkat keterampilan menulis dan kecenderungan tanggapan siswa. Analisis data kualitatifnya yaitu data observasi dan wawancara dianalisis secara deskriptif untuk memperkaya temuan. Dan triangulasi digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil dari berbagai instrumen, yaitu observasi, tes, dan juga angket. Untuk prosedur penelitiannya, yaitu penelitian ini dilaksanakan melalui 3 tahap utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Demikian presentasi proposal penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.